wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hakim Firmansyah dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 7. Izin menyampaikan tentang bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dokumen kerja integritas isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran PAI. SDGs merupakan bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam ini mendapat mandat profik, yaitu membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Ada 5 SDGs yang paling relevan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama SDGs 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas, yang kedua SDGs 5 yang berfokus kepada kesetaraan gender, yang ketiga SDGs 10 yang berfokus pada pengurangan ketimpangan, yang keempat SDGs 13 yang berfokus pada aksi terhadap perubahan iklim, dan yang kelima itu SDGs 16 sebagai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. SDGs 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas dalam PAI, yang mana ada 4 penilaian dalam SDGs 4. Yang pertama itu inklusif, yaitu sebagai ramah terhadap semua peserta didik termasuk penyandang kebutuhan khusus. Yang kedua, berorientasi keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaboratif. Yang ketiga itu pemanfaatan Open Educational Lectures atau OER untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Yang keempat itu mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial dan keagamaan. Yang kedua yaitu SDGs 5 yang berfokus kepada kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama itu Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Seperti contohnya Khadijah radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu an sebagai contoh intelektual dan pemimpin muslimah. Yang kedua yaitu PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Dan yang kelima, sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan berbasis gender. Yang ketiga itu SDGs 10, pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Al-Islam menegaskan bahwa al-adlu wal ihsan yang melalui keadilan dan kebajikan sosial. Di dalam integritas SDGs 10 ini dapat dilakukan melalui yang pertama, penguatan ajaran keadilan sosial. Yang kedua, pembelajaran berbasis dialog lintas sosial yang berdaya. Yang ketiga itu kegiatan pengabdian masyarakat, dan yang keempat pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu SDGs 13 berfokus kepada aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. SDGs 13 ini berfokus kepada yang pertama, penguatan ajaran Al-Quran tentang larangan melakukan kerusakan. Yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dengan alam. Yang ketiga itu kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, dan lain-lain. Dan yang keempat itu proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Yang keempat itu SDGs 16 berfokus pada perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. Implementasi dari SDGs 4 ini yaitu yang pertama, pendidikan moderasi beragama, anti ekstremisme dan anti kekerasan. Yang kedua, penguatan resolusi konflik melalui dialog, musyawarah, dan empati. Yang ketiga, literasi kewargaan global atau global citizenship agar peserta didik memahami peran apa yang harus dilakukan. Dan yang keempat itu pengelolaan lembaga pendidikan yang demokrasi. Yang kelima yaitu model integritas dalam pembelajaran. Yang pertama, project based learning PJBL berbasis SDGs. Yang kedua, case based learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Yang ketiga, konseptualisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam isu global. Yang keempat itu kolaborasi lintas disiplin seperti PAI dan geografi iklim, PAI dan sosiologi dan lingkungannya. Nah, intinya itu integrasi SDGs merupakan dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan yang pertama, penguatan visi dan profil pendidikan. Yang kedua,
pengembangan karakter global yang berkarakter pada Islami. Yang ketiga, upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Nah, teman-teman mungkin gitu pembahasan mengenai SDGs. Saya Hakim Firmansyah mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.